Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurhuda Barotila. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan tauhid pada anak usia dini. Menurut kalian, penting gak sih pendidikan tauhid pada anak usia dini? Ya, benar sekali, karena pada saat usia dini adalah saat yang dimana pembentukan pola pikir dan juga karakter pada si anak, yang kemudian akan digunakan pada saat usia remaja ataupun dewasa. Jadi pola pikir dan karakter anak tidak akan dibentuk secara instan, tidak bisa dibentuk secara instan, tapi akan dilakukan secara perlahan-lahan dengan jangka waktu yang panjang. Sehingga setiap pertumbuhan anak sangat penting untuk kita tanamkan pendidikan tauhid di setiap apa yang ia lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, cetaklah tanah selama ia masih basah, dan tanamlah kayu selama ia masih lunak. Dari perkataan itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang anak yang berusia dini di bawah 5 tahun ataupun yang masih belum memasuki masa remaja, yang belum terkontaminasi dengan dunia luar, sangat wajib untuk orang tua memberikan pendidikan tauhid. Karena pada saat itu, anak akan benar-benar mengikuti apa yang orang tuanya lakukan, apa yang orang sekitarnya lakukan. Nah, ada beberapa cara nih yang perlu orang tua lakukan ketika di rumah untuk menanamkan pendidikan tauhid pada anak. Yang pertama, para orang tua ataupun teman-teman bisa menanamkan mindset pada anak bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para orang tua atau teman-teman yang ada di rumah bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari ataupun tindakan yang dia lakukan sehari-hari. Contoh kecilnya, ketika dia akan pergi mandi dan menyikat gigi. Nah, kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa menyikat gigi dan juga mandi bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, bukan hanya untuk menjaga kebersihan, akan tetapi ini juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang bersih, hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan tubuh, kesehatan tubuh, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika anak ingin membersihkan tubuh, menyikat gigi, mandi dan lain-lain, dia akan selalu ingat bahwa hal ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan mindset pada seorang anak bahwa Allah itu Maha Penolong. Jadi kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa tiada daya dan juga upaya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terdengar sedikit rumit untuk dilakukan, tapi ketika dilakukan setiap hari, menggunakan perkataan yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak, ini akan berguna bagi dia dan pola pikir dan karakter si anak. Jadi contoh kecilnya, ketika si anak jatuh dari tangga, nauzubillah, kita tidak meminta dia jatuh dari tangga, tapi ini hanya contoh. Jadi ketika dia jatuh dari tangga dan mendapatkan beberapa luka di bagian lutut ataupun kakinya, jadi hal pertama yang kita lakukan pada si anak adalah beritahukan kepada dia bahwa Allah lah yang bisa menolong, Allah lah yang dapat menolong dan menyembuhkan lukanya. Jadi kita menyuruh mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa kepada Allah, sembuhkanlah lukaku, sembuhkanlah luka adik, contohnya ya. Jadi baru selanjutnya kita memberikan obat untuk membersihkan luka-luka ataupun menyembuhkan lukanya. Jadi seperti itu. Atau contoh lainnya, ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, meminta tas contohnya, atau mobil-mobilan, atau mainan yang dia sukai. Jadi hal yang pertama kita lakukan tidak langsung membeli tas itu, tetapi kita menyuruh mereka untuk berdoa dulu, minta ke Allah, jangan minta ke ibu. Nanti kalau misalnya ada gajian ataupun ada bonus di kantor, mungkin baru kita belikan. Jadi hal pertama yang kita suruh kepada anak, doa kepada Allah untuk meminta hal yang dia sukai, hal yang dia inginkan pada saat itu. Jadi ketika dia sudah berdoa, kemudian beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, tas itu datang sampai dan mereka mendapatkan tas itu. Jadi baru deh kita kasih tahu ke mereka bahwa nah
doanya sudah terkabul nih. Berarti ketika mereka sudah ditanamkan hal yang seperti ini, kedepannya mereka pasti apapun yang dia inginkan, apapun ketika dia merasa kesulitan, pasti yang pertama dia cari adalah Allah. Baru selanjutnya orang tuanya ataupun teman-teman di sekitarnya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, menanamkan mindset pada anak bahwa semua yang ada di bumi itu milik Allah. Jadi apapun bentuk bendanya ataupun orangnya, kita tanamkan bahwa itu milik Allah. Yang ada di bumi ini hanya fana. Jadi contoh kecilnya seperti ketika anak kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin hanya benda mati ataupun seseorang di hidupnya yang berharga. Contohnya tas kesukaannya mungkin hilang di sekolah. Nah, kita bisa mengarahkan seorang anak untuk berdoa kepada Allah, mencurahkan isi perasaannya ketika dia kehilangan tas yang dia sukai. Jadi baru setelah itu kita ajarkan kepada mereka bahwa baik itu benda mati ataupun seseorang manusia, tetap aja ini milik Allah. Jadi semua akan kembali ke Allah. Jadi perlahan di sini kita mengajarkan selain mengajarkan pendidikan tauhid, tapi juga kita mengajarkan arti keikhlasan kepada seorang anak dan juga mengurangi rasa sedihnya terhadap hilangnya tas ini. Oke teman-teman semuanya, jadi dari ketiga tips tersebut dapat kita lakukan setiap hari di rumah dengan mengaitkan kehidupan sehari-harinya dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Jadi bisa dengan sangat mudah untuk dilakukan dengan cara kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh si anak. Contohnya kayak Allah menyukai loh ketika adik melakukan ini. Rasulullah menyukai loh ketika adik melakukan ini. Jadi perlu kita libatkan Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang memiliki anak ataupun kita yang menjadi calon orang tua. Bye guys, see you next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.